Shalom saudara-saudara, saat ini banyak kita temui orang-orang di sekitar kita yang putus asa, bahkan ingin meninggalkan imannya dan tidak lagi takut akan Tuhan. Dalam Ayub 6 ayat 14 dikatakan, "Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa." Saudara-saudara, di dalam kehidupan spiritual, tidak ada yang lebih berbahaya dan menakutkan daripada keputusasaan. Tidak peduli berapa banyak, berapa besar kesulitan yang terjadi, bahkan yang kita alami secara pribadi. Jika kita tidak putus asa, maka masih ada harapan untuk melangkah maju. Tetapi ketika kita berkecil hati, maka inilah ujungnya, tamat. Dan kita akan melangkah semakin jauh kepada keputusasaan. Inilah yang Ayub bicarakan di sini. Jika seseorang mencapai titik putus asa, maka dia akan meninggalkan Tuhan dan tidak lagi takut akan Tuhan. Kita akan kehilangan kepercayaan pada kata-kata Tuhan, tidak berniat lagi menaati perintah Tuhan, tidak mau mendengar lagi firman Tuhan, tidak mampu mengejar hal-hal yang rohani, bahkan kehilangan minat dalam segala hal, dan lebih jauh lagi kita kehilangan keinginan berdoa kepada Tuhan. Nasihat dari orang-orang sekitar sudah tidak mungkin dianggap lagi, dan bantuan orang tidak ada lagi gunanya. Orang yang putus asa itu seperti orang mati yang hidup, karena dia hidup secara lahiriah, tetapi hatinya mati. Ketika seseorang telah mencapai titik ini, maka celaan orang-orang sekitarnya hanya akan menambah dan semakin mendorongnya kepada keputusasaan yang semakin dalam. Bahkan nasihat, penguatan, semuanya sudah tidak berguna. Hanya bisa membuat hatinya semakin gelap dan keras. Hanya kasih, kebaikan, simpati, dan kenyamanan yang bisa berguna saat ini terjadi. Khususnya doa. Doa adalah hal yang paling dia butuhkan. Mohonkan belas kasihan, mohonkan pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan menghidupkan kembali hati dan mengembalikan harapannya. Mengapa orang bisa sampai ke titik ini? Ya, mungkin karena cobaannya terlalu berat, penderitaannya terlalu dalam, dan kegagalannya terlalu banyak. Dan kita tidak dapat melepaskan diri karena tidak ada jalan keluar. Tetapi mengapa Tuhan membiarkan manusia sampai sejauh ini? Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya memahami Tuhan, kita percaya bahwa tujuan perlakuan Tuhan terhadap Ayub bukanlah untuk membinasakan Ayub. Meskipun kita tahu iblis menyerangnya dan ingin membunuhnya, tapi Tuhan tidak mengizinkan iblis mengambil nyawa Ayub. Itu sebabnya Tuhan membiarkan pencobaan. Ya, ada rasa sakit. Ya, ada kecewa dalam diri Ayub. Semua terjadi agar Ayub menyadari kelemahan dirinya. Ya, dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya tidak dapat diandalkan. Ayub berkecil hati tentang dirinya, keluarganya, teman-temannya, dan segala hal yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia hampir putus asa dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri, berbicara kepada Ayub, dan memulihkan Ayub. Kiranya Tuhan menguatkan kita yang sedang putus asa saat ini. Yakinlah Tuhan sungguh mengasihi kita dan pasti memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.